Baik, selamat sore gitu ya. Hari ini kita akan bahas bab 5. Jadi, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis groundslop gitu ya. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia, dan renungan ini berkembang dalam diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, berkelanjutan, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonegoro, Suryanto, Puspawardoyo, Sastra Pradeja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Nah, kemudian di mata kuliah ini akan dipelajari ya bagi mahasiswa dan menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Dan diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya, mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah, memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kemudian mengelola hasil kerja individu dan kelompok, gitu ya, nanti bisa dikelola. Ini berupa tugas gitu ya, menjadi satu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem. Yang pertama ada konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Nah, dan apakah Anda sudah paham apa itu istilah filsafat gitu ya? Nah, ini berikut ada beberapa istilah filsafat. Pertama, sebagai seorang pedagang filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Tiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Nah, maka Anda bisa membedakan gitu ya, bunyi pernyataan 1, 2, 4, dan 3 gitu ya. Dari buktian tersebut kita bisa mengetahui pengertiannya gitu ya, dari filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau anti-informal. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal.
Kemudian filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analisis linguistik. Terakhir, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Nah, ini biasanya ya dalam arti informal yang paling sering dikatakan masyarakat awam ya. Seperti pada butir 1, kemudian pernyataan prajurit butir 2 dan pernyataan wakil rakyat butir 4 gitu ya. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis ya. Adapun pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dan dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pada pengertian butir 2, yaitu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, yang lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka dalam Titus Smith dan Nolan tahun 1994. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seorang yang sedang mandi di pantai Bangkistis ini dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambil sebagai pasukan. Nah, biasanya yang mitosnya yang pakai baju warna hijau gitu ya ke pantai Parangtritis biasanya akan hilang dan diculik. Nah, makanya biasanya kalau mau ke sana itu dilarang jangan pakai baju hijau. Nah, ini ceritanya di sana. Dan ungkapan semacam ini dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos gitu ya, sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos. Ada idiom pada zaman Yunani berbunyi logos atau akal mengalahkan mitos atau dongeng dan legenda yang bersifat irasional. Voltaire, salah seorang filsuf Prancis abad ke-18 pernah melontarkan adagium yang berbunyi takhayul atau mitos membakar dunia gitu ya, filsafat yang memadamkan. Ini adalah Magi tahun 2008. Kemudian pada filsafat di butir 4 sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan dalam Titus Smith dan Nolan tahun 1994. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan gitu ya. Misalnya pernyataan Voltaire yang berbunyi manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan dalam Martiban tahun 2000. Nah, hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia gitu ya, dalam hidupnya gitu. Karena tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dan memforsir tenaga dan pikiran. Nah, tentu saja hal ini sangat berisiko terhadap kesehatan dirinya ya. Padahal biaya kesehatan itu mahal sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang telah diperoleh selama ini gitu ya. Nah, kemudian pengertian filsafat butir 5, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli
filsafat gitu ya, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Dalam Titus Smith dan Nolan tahun 84, misalnya apakah kebenaran itu, gitu ya, apakah kejadian itu, ya, dan persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa Indonesia. Nah, ini contoh gambaran-gambaran dari seorang pemikir gitu ya, gambar 5.1 dan 5.2. Di gambar 5.2 ini adalah patung Soekarno itu memikirkan merenungkan masa depan bangsa Indonesia. Hasil pemikiran dan perenungan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi Kronslag. Dan kenapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat gitu ya? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Kronslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya dia ada, waduh Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki gitu ya. Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis Kronslag, atau juga kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk. Dan paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Dan Nurbakhri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan gitu ya. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Dan Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda ya, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia ya. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan satu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, tetap mangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui satu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI dalam Bakri 1994. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara dalam Sastra Prateja tahun 2001. Nah, ini setelah filosofis Kronslag dan Weltanschauung merupakan sebuah istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Triarkara membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoretis dan abstrak, yaitu cara berpikir
dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Westancong lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Driyakara menegaskan bahwa Westancong belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup atau Westancong yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Westancong berada di dalam lingkungan hidup manusia. Bahkan banyak pula bagian dari filsafat seperti sejarah filsafat, teori-teori tentang alam yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup dalam Driyakara tahun 27 ya, 27 ya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ya, pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Kedua, Pancasila sebagai Westancong artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, dan Westancong merupakan sebuah pandangan dunia. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Lecton sebagaimana dikutip oleh Yang Qi, ya, ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Westancong itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. B. Ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dia ada pertanyaan, mengapa manusia perlu filsafat gitu ya. Nah, ini dijawab gitu ya, jawabannya dikemukakan oleh Titus Smith dan Nolan. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia pada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dalam Titus tahun 84. Kemudian manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Dalam Titus tahun 84. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam
bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional oleh Sastra Pradeja tahun 2001. Tiga, pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lain yang masih dapat dipertimbangkan. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, gitu ya. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik, gitu ya. Filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Trijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Prateja tahun 2001 mengatakan bahwa Pancasila ini adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Suryanto tahun 1991 mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Dua, landasan ontologis filsafat Pancasila, ya. Sebagai genetivus objektivus Pancasila memerlukan landasan bijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi merupakan menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi dalam Taylor 1955. Substansi menurut kamus Latin Indonesia, berasal dari bahasa Latin substat, artinya serentak ada, bertahan ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, berada wujud, hal wujud. Verhoeven dan Carvalho tahun 1969. Ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-segalanya menurut segala bagiannya atau ekstensif dan menurut segala aspeknya atau intensif. Dan Becker tahun 1992. Lebih lanjut, Becker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila. Dalam uraian berikut, manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial atau monodualisme yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima, sila Pancasila menurut Becker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan
Dalam relasi-relasi dalam kebersamaan ini, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubungan dengan satu sama lain tanpa dikompromikannya otonominya, khususnya pada Tuhan. Dan Becker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman gitu ya, bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan sang pencipta gitu ya, yang menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial tetapi tetap ada keserupaan mendasar dalam Becker tahun 92. Samuel Littlejohn itu ya, dan Karen A. Voss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. Dua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Tiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial. Empat, pada peningkatan apakah komunikasi sosial menjadi konseptual dalam Littlejohn dan Voss 2008. Penetapan tempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Pertama, ada 3 mainstream yang berkembang secara pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pertama, determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasar bisa bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi para atas penjajah yang melanggar hak asasi manusia gitu ya. Sebagaimana amanatnya tercantum dalam Alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam Alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 gitu ya. Bisa dibaca. Adapun butir 3 lanjutannya aliran yang berdiri pada posisi tengah atau kompromis yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Tergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam Alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan mendorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka gitu. Persoalan kedua terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Nah, dalam hal ini keadaan mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan sifat mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Dalam Littlejohn dan Voss 2008, keadaan dan sehat bentuk perilaku manusia sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sifat yang mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia berupa solidaritas, rasa kebersamaan, gotong royong, bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Persoalan ontologis ketiga yang dikemukakan Littlejohn dan Voss terkait dengan apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial. Ini seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia harus diakui memang ada individu-individu yang menonjol seperti para pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, dan seterusnya. Tokoh-tokoh pergerakan nasional Soekarno, M. Hatta, A.A. Maramis, Agus Salim,
dan seterusnya yang mencatatkan nama-namanya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun harus pula diakui bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh pergerakan nasional ini tidak mungkin bergerak sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa 10 November di Surabaya ketika terjadi pertemuan antara para pemuda Rakyat Surabaya dan pihak sekutu membuktikan bahwa Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya. Dengan demikian manusia sebagai makhluk individu harus punya arti ketika berrelasi dengan manusia lain sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial. Ini contoh gambar oleh Bung Tomo ya, sebelah kiri yang menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia dalam Sastra Prateja 2010 gitu ya, yang menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemilik agama. Dua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Tiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Nomor 4 ya. 4, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Dan landasan epistemologis filsafat Pancasila ya. Nah, ini istilah yang asing gitu ya. Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan atau BAM tahun 1995 gitu ya. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Dalam Mardono Hardy tahun 1994. John dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi. Pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Kedua, pada tingkat apa pengetahuan dapat muncul sejati sesuatu yang pasti. Dalam John dan Voss tahun 2008. Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Ya, kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber alam dalam memperoleh pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat a priori. Empirisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Dan Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengamalan kehidupan rakyat Indonesia sehingga Soekarno hanya menggali dari
Bumi Pertiwi Indonesia. Namun pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya, dan Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut sehingga hal tersebut mencerminkan tingkat dan pengetahuan yang dinamakan a priori. Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan manusia satu, solidaritas, nasionalisme, rakyat, dan lain-lain dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Notonegoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak universal, pada posisi yang lain sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengamalan dalam kehidupan individu rakyat Indonesia, memungkinkan pemahaman yang beragam meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Notonegoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum, kolektif, dan singular konflik dalam Bakri tahun 94. Alasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dan pengalaman empiris sebagai bangsa Indonesia kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bangsa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi boleh dek bambuluh boleh kato dek mufakat bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Nah, ini contoh gambar 54 musyawarah merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis ini terkait dengan masalah nilai atau value Di sini dalam UNEX 1986 kondisi 2001 menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada. Nah, kemudian ada beberapa contoh pernyataan pertama A, berapa nilai pertandingan antara Persipura melawan Persib, dan B, berapa nilai sepeda motor Honda yang dipakinya itu, C, berapa nilai IPK yang Anda peroleh semester ini, D, lukisan Avandi dikatakan bersifat ekspresionis karena disitulah letak nilai keindahannya. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai value dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor untuk yang A, kemudian untuk yang harga yang B
dan angka atau grade C ya. Nilai value lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek sebagaimana tercermin pada contoh pernyataan butir D gitu ya. Jadi letak nilai keindahannya tadi yang perlu digarisbawahi. Kemudian Littlejohn dan Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai gitu ya. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn dan Voss yaitu dapatkah teori bebas dari nilai gitu ya. Dan problem apakah teori atau ilmu itu dapat bebas dari nilai gitu ya. Memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme gitu ya. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah gitu ya. Namun perlu didasari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Menurut perspektif positivistik, karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritual, ideologis, dan kepercayaan lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Gitu. 5. Sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur sehingga ukuran ilmiah positivistik atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila gitu ya. Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh gitu ya. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya, berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai gitu ya, sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritualitas untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kedudukan dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan bertanggung jawab. Gitu. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila 4 mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Gitu ya. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nah, ini contoh gambar 54. Gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia gitu ya. Ini menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, bersamaan dan kekeluargaan antar sama anggota masyarakat.